wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas bisa memimpin Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Adi karena sudah memimpin berdoa. Baik, sudah siap belum ini untuk belajar IPA pada pagi hari ini? Baik, sudah siap semuanya ya. Sebelum memasuki materi baru, Ibu di sini mau bertanya sedikit terkait materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kira-kira masih pada ingat nggak nih? Kira-kira minggu lalu kita belajar materi apa? Oh, betul ya, gempa bumi. Nah, gempa bumi itu terjadi karena adanya ya pergeseran lempeng. Nah, hal itu juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Diharap nanti anak-anak dapat menyimak video ini secara seksama ya. Hmm. Baik. Kira-kira dari video tadi menayangkan tentang apa anak-anak? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Evakuasi gunung meletus. Terus ada apa lagi? Tadi hujan abu, betul. Nah, hal itu kita akan yaitu tentang gunung api, yaitu erupsi dan mitigasi bencananya. Sebentar ya, baru loading. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada menjelaskan karakteristik bagian gunung berapi dan peristiwa meletusnya gunung berapi serta pengurangan risiko bencananya. Kemudian ada menganalisis dampak abu vulkanik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian ada alur kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu membentuk kelompok, yang kedua yaitu diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, kemudian yang ketiga ada presentasi hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan refleksi. Nah, untuk kelompoknya sesuai minggu lalu, tapi Ibu perlu mengingatkan lagi untuk pembagian kelompoknya seperti ini ya. Dan untuk diskusi LKPD-nya nanti Ibu akan segera mengirimkan linknya di grup WhatsApp. Kemudian perlu diingat kembali bahwasannya nanti dalam pengerjaan LKPD Ibu juga akan menilai aktivitas kinerja kelompok kalian gitu. Baik, apakah sudah pada membuka LKPD-nya? Ya, duduk dulu sesuai kelompoknya di kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah situ. Nurut Bu Guru. Ayo jangan pada ribut, ayo.
Ya, Julfa bisa segera ya, karena ditunggu teman kelompoknya. Baik, kelompok satu, apakah anggota kelompoknya sudah siap semua? Kelompok satu, apakah anggota kelompoknya sudah siap semua? Siap. Kelompok dua, kelompok tiga, baik. Diharap memperhatikan terlebih dahulu di layar untuk teknis LKPD-nya. Yang pertama di sini ada cover, terus nanti bisa menuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian juga ada petunjuk penggunaan dan sumber belajar nanti bisa dibaca secara mandiri sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ini juga bisa dibaca secara mandiri. Kemudian di sini ada stimulus di mana ada dua gambar. Nah, kira-kira gambar apa yang tampak pada layar anak-anak? Mungkin bisa ada yang bisa berpendapat. Gambar satu dan gambar dua. Yang satu masih tumbuhannya masih fresh, masih segar. Yang kedua ya tampak tumbuhannya masih pada layu atau bahkan mati. Kemudian yang gambar satu juga terlihat bahwasannya ada penduduk. Penduduk, sedangkan yang gambar dua nggak ada. Baik, kira-kira apa yang mempengaruhi perbedaan dari kedua gambar ini? Nah, selanjutnya kita akan merumuskan masalah. Kira-kira dari kedua gambar tadi ada yang bisa merumuskan masalah? Iya. Gih. Dampak dari gunung meletus? Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana proses terjadinya gunung meletus? Kemudian ada lagi? Apa yang harus dilakukan saat gunung meletus? Nah, mungkin 3 rumusan masalah dahulu nanti bisa dituliskan di LKPD-nya kalau sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya itu yaitu ada pengerjaan pengumpulan data, yaitu ada alat dan bahannya yaitu laptop dan video eksperimen dan langkah kerjanya. Mungkin nanti bisa diakses secara mandiri sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian ada disediakan gambar, nanti anak-anak mengisi sesuai abjad yang sudah tertera. Kemudian ada data hasil juga terkait video eksperimen tadi. Nanti bisa dituliskan di sebelahnya di bagian deskripsi. Terus selanjutnya ada pengolahan data untuk pertanyaan diskusinya nanti bisa dituliskan pada jawaban yang sudah tertera. Nah, untuk pengerjaan waktunya Ibu beri waktu selama 10 menit, apakah cukup? Baik. Kalau begitu bisa langsung untuk segera mengerjakan. Ya, sebentar. Ini baru loading.
Merah merah tadi ke dalam kawah. Nggak bisa ini. Ini gunung meletus. Nah, sekarang langsung aja yuk kita coba percobaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuangkan sabun cair secukupnya ke dalam kawah gunung. Lalu kita memasukkan 3 sendok soda kue ke dalam kawah. Apakah ada kesulitan? Sementara belum ya. Selanjutnya, kita membuat cairan merah dengan mencampurkan air dan pewarna makanan. Sobat IPA, langkah berikutnya kita memasukkan cairan berwarna merah tadi ke dalam kawah. Jangan lupa diaduk ya, agar air sabun dan soda kue dapat Bisa dilihat tercampur ya secara keadaan merata. sebelum Apabila terjadi cairan dalam kawah erupsi sudah tercampur secara pada layar merata, tersebut. maka kita dapat memasukkan cuka ke dalam kawah sedikit demi sedikit. Lihatlah reaksi pada kawah gunung berapi. Kawah tersebut mengeluarkan cairan merah yang bergelembung. Nah, cairan merah itu biasanya disebut dengan apa, anak-anak? Cairan tersebut dapat Ya, kita betul, dengan anggap lava. sebagai lava yang keluar dari gunung Untuk berapi. deskripsinya mungkin nanti bisa dituliskan di data hasil. Nah, mungkin itu saja video yang sedang Ibu tayangkan. Selanjutnya bisa mengerjakan kembali. Mungkin sambil Ibu pantau dari sini ya anak-anak, untuk kelompok 3 sudah mengerjakan sampai mana, dan kelompok 2 dan selanjutnya. Pekerjaannya sampai mana, Mbak Zulfa? Sudah. Mbak Asa, pekerjaannya sampai mana? Aduh, pintar sekali ini. Selanjutnya, sudah selesai.
Baik, apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Apakah sudah selesai semua? Kelompok 2 sudah, kelompok 1? Sudah, kelompok 3? Baik, jika sudah selesai semua, mungkin selanjutnya yaitu presentasi. Nah, mungkin salah satu kelompok bisa maju ke depan atau mau Ibu tunjuk nih? Tunjuk. Baik, mungkin kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nggak usah, Ibu tayangkan di sini saja. Ayo Mbak Asa, jangan bawa HP ya ke depannya. Ya, sudah tampak pada layar. Untuk data hasilnya mungkin bisa dibacakan. Ya, semuanya sampai yang bagian diskusi. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan data hasil yang kami peroleh. Untuk nomor A itu bagiannya dapat makna, lalu yang B ada pipa pundan dan C ada lelehan makanan. Kemudian bagian yang nomor yang huruf D itu ada erupsi samping, yang huruf E itu ada lubang berpindah, yang huruf F ada kawah. Lalu tadi yang bagian G itu ada erupsi pusat yang ada lapisan batuan. Baik, nah sampai sini apakah teman-teman atau kelompok lain setuju atas jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Baik, setuju ya. Untuk selanjutnya yaitu data hasil yang kedua. Mungkin bisa dibacakan. Yang kedua itu, yang pertama bagian keadaan miniatur gunung sebelum erupsi. Ya. Deskripsi gunung dalam keadaan baik dan tidak mengalami pengibisan. Kemudian bagian yang kedua itu ada keadaan miniatur gunung setelah erupsi. Untuk deskripsinya, lereng gunung berubah bentuk atau berbentuk. Terus tadi saat dampak lava terhadap miniatur gunung setelah erupsi itu lava mengikis lereng miniatur gunung sehingga terjadi guguran lava. Baik, sampai data hasil yang kedua, apakah kelompok lain setuju atas jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Setuju. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pengolahan data, yaitu ada pertanyaan diskusi. Mungkin bisa dibacakan oleh kelompok 2. Kita lagi Bu. Iya. Ya, gantian. Ya, salah satu kelompok saja karena mengingat kita minimnya waktu. Iya, baik. Iya, baik. Monggo. Proses terjadinya gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas dengan bertekanan tinggi. Tekanan tersebut menyebabkan magma keluar dari perut bumi. Lalu untuk nomor 2, material apa sajakah yang dikeluarkan saat terjadi gunung meletus? Ada batuan, kerikil, pasir, abu vulkanik itu sebagai material padat. Lalu kalau cairnya itu ada lava dan lahar, gasnya ada gas beracun, juga mengeluarkan Panas. Baik, kemudian yang selanjutnya. Untuk nomor 3, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari gunung meletus? Dampak negatifnya itu ada mengancam kehidupan makhluk hidup, pencemaran air dan udara, gangguan pernafasan akibat gas beracun dan abu vulkanik. Kemudian untuk dampak positifnya, material vulkanik itu dapat dijadikan sebagai bahan bangunan dan destinasi wisata.
Kemudian yang nomor 4, bagaimana upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan saat terjadi gunung meletus? Yang pertama yaitu mempersiapkan alat pelindung diri, kemudian mengetahui letak pos evakuasi dan jalur evakuasi yang telah disiapkan. Kemudian mengikuti arahan dari pihak terkait untuk mengurangi bahaya akibat letusan. Selanjutnya menghindari daerah rawan bencana, yaitu ada lereng, lembah gunung, dan daerah aliran air. Baik, sudah ya. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi untuk terkait dengan pertanyaan diskusinya, apakah kelompok lain setuju? Setuju. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tambahan materi terkait yang telah kita diskusikan tadi. Sebentar ya, baru proses loading. Karena wifi-nya di sini masih belum nyaut. Nah, di sini ada karakteristik gunung api. Yang pertama yaitu ada dapur magma. Dapur magma itu adalah ruang bawah tanah berisi batuan yang meleleh menjadi magma. Kemudian ada celah retakan, yaitu retakan di pinggang gunung yang mengalirkan lava. Kemudian ada pipa kepundan, yaitu saluran di leher gunung berapi tempat magmanya meletus. Kemudian ada bom vulkanis, yaitu material vulkanis berupa batu yang terlontar saat letusan terjadi. Kemudian ada kawah, yaitu lokasi di puncak gunung tempat keluarnya magma. Kemudian ada lava, yaitu magma yang mengalir dari kawah menuju tempat lebih rendah. Selanjutnya itu ada awan panas, yaitu campuran batu, pasir, dan abu vulkanik. Selanjutnya ada peristiwa erupsi gunung berapi, yaitu yang pertama ada di dalam gunung berapi, magma yang kaya larutan gas mengisi kantung magma, gempa sering terjadi, gunung berapi mengambang. Kemudian yang kedua, yaitu letusan gas yang terperangkap mendorong magma keluar, gabungan partikel jatuh sebagai abu, kemudian tekanan membuat saluran magma melebar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kantung magma kosong, dinding saluran magma rapuh dan runtuh, lantas membentuk kawah atau kaldera. Nah, dari bencana gunung meletus tersebut ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yaitu salah satu dampak negatifnya yaitu yang pertama ada gangguan kesehatan, kemudian pencemaran sumber air bersih dan kerusakan infrastruktur. Baik, untuk dampak positif gunung meletus yaitu material erupsi dapat digunakan sebagai bahan bangunan, kemudian meningkatkan kesuburan tanah untuk pertanian, dan selanjutnya ada destinasi wisata. Nah, untuk selanjutnya yaitu tindakan pengurangan risiko bencana erupsi gunung berapi. Yang pertama di sini ada hindari lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, kemudian ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Kemudian yang ketiga jangan berada di lembah dan daerah aliran sungai berpotensi untuk dialiri lahar. Kemudian yang keempat,
Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu. Kemudian yang kelima, gunakan kacamata pelindung. Lalu yang keenam yaitu jangan memakai lensa kontak. Terus yang ketujuh, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Yang terakhir yaitu kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan LKPD dan mempresentasikan, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, sampai sini adakah yang ingin mengutarakan pendapatnya untuk menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Monggo, dipersilahkan. Kesimpulan. Oh, Mbak Dia tidak memperhatikan. Oh ya, Mbak Dia mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, karena sepertinya ingin menyampaikan kesimpulan begitu. Baik, jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yang pertama, tadi bercerita Ya. adanya Iya, betul. dampak negatifnya itu ada beberapa salah satunya itu ada mengancam kehidupan makhluk hidup, terus mengakibatkan pencemaran air dan udara hidrokariknya, dan juga bisa mengakibatkan penampakan karena hidrokariknya itu. Lalu dampak positifnya itu material letusan gunung berapi bisa dijadikan sebagai material bangunan, lalu bisa terbentuk destinasi wisata baru. Lalu yang Baik, ketiga, tindakan ya. itu kita harus menyiapkan alat sendiri-sendiri, lalu mengikuti arahan dari pihak terkait untuk mengurangi daya akibat letusan dan menghindari daerah bencana seperti lereng, Sungai. yang aliran Baik, tepuk tangan dulu untuk Mbak Dea. Baik, apa yang disampaikan oleh Mbak Dea tadi sudah baik. Untuk gunung meletus sendiri yaitu terjadi karena adanya pergeseran lempeng, di mana pergeseran lempeng tersebut mempunyai massa, kemudian menekuk ke bawah, sehingga batuan pada lempeng tersebut juga ikut menekuk ke bawah dan hingga menyatu sama magma. Kemudian magma tersebut naik ke permukaan dan timbullah terjadinya erupsi gunung meletus. Nah, hal itu juga berdampak positif dan ada dampak negatif. Dan oleh karena itu kita juga harus mengetahui terkait tindakan pengurangan risiko bencana erupsi gunung berapi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dia tadi. Baik, selanjutnya yaitu refleksi bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Gimana Mbak Dia? Oh, menyerukan. Iya, menyerukan sekali terkait materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Iya, monggo. Iya, pipa kepunden. Pipa kepunden dan kalau pipa kepunden itu tuh buat menyalurkan dapur magma ke atas. Nah, untuk lubang kepundennya sendiri itu adalah lubang yang di atas untuk mengeluarkan magma gitu. Jadi ada perbedaan. Iya, iya. Nah, nanti juga ada timbulnya kawah gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo Mbak Dea. Iya. Lava dan lahar. Lava dan lahar itu biasanya di sungai mengalir di sungai. Nah, untuk sedangkan lava itu mengalir pada gunung begitu. Bentuknya sama. Iya, iya. Mengalir ke sungai itu jadi lahar, ya.
Iya. Iya, terima kasih Mbak Dia. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, cukup. Baik, apabila sudah cukup, selanjutnya kita apresiasi dulu karena kita sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan sungguh-sungguh dan secara baik. Baik, sebagai bentuk apresiasi di sini Ibu akan membagikan permen. Bisa tolong dimundurin? Dimakannya nanti ya waktu istirahat. Iya. Satu-satu ya. Sudah dapat semua ya? Iya, sama-sama. Baik, karena Ibu tadi sudah memberikan apresiasi, selanjutnya kita akan memasuki penugasan, di mana penugasan itu nanti anak-anak mengerjakan secara mandiri untuk membuat poster. Poster itu isinya terkait tentang upaya mitigasi bencana, terkait yang kita pelajari tadi terkait tentang gunung meletus. Untuk deadline waktunya itu Jumat, tanggal 26 Mei, kalau nggak salah ya tanggalnya. Nah, itu. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Oh iya, mengingat kembali karena ini materi terakhir dan juga sudah semester akhir juga, nanti selanjutnya minggu depan kita akan menghadapi ulangan akhir semester. Diharap nanti anak-anak juga mempersiapkan diri untuk belajar lebih giat lagi untuk menghadapi UAS-nya. Begitu, apakah dapat dipahami sampai di sini? Bisa. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih atas partisipasi dan semangatnya. Mohon maaf apabila Ibu dalam membersamai selama satu semester ini banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Semoga yang apa kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Baik. Itu saja mungkin yang Ibu dapat sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.